Nice, man. Good. Okay, good morning, Gogo, Kevin, Lovely. Good morning, Vina. Good morning, Jessica. Good morning, David. Okay, good morning, all. So, are you ready for this learning today? Ready, Miss? I'm ready. We are ready, Miss. Okay, good job. Okay, before that, I want to ask you who wants to lead our prayer. Before we start, who wants to lead? Oh, Jessica. Yeah, okay, good. Okay, but before that, please make sure your fan already to prayer. Okay? Lihat teman-temannya, udah bagus nggak duduknya? Udah bagus nggak posisi kameranya? Okay. Vina, Lovely, Gogo, Kevin, can you turn on your camera, please? Kevin. Okay. Kennedy, Vina, Lovely. Oh, Lovely said, I can turn on my camera, Miss. Okay, it's okay, yeah? But if you can, please turn on your camera, ya, kids, yeah? Okay, I think we can start, please, Jessica. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to study and learn. Please, everyone, thank you, God. Amen. Okay, thank you, Jessica. Okay, now I want to ask you, ya, kids, ya, who have seen the PDF learning of today? Who have seen? Not yet? Nobody, kids? Oh, Kian, good. David, good. Josefa already. Yeah? Who else? Okay, Adeline, good job. Si Gogo, Stefiandi, Vina, not yet. Kevin already. Yeah. Alexandra, okay, already. Okay, good job. Okay, Claudia already. Now I want to ask you. Oh, Vina already. Okay, thank you, kids. Now, Miss want to ask you, okay, what we are going to learn today. Kalau udah lihat PDF-nya pasti tahu kan kita hari ini belajar apa? Oke, David. Membuat peta pikiran. Yeah, good job. Now we are going to learn about our project. We discuss about our project. Hari ini kita membahas project bahasa Indonesia. Karena this week, minggu ini adalah minggu project untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, so sudah semua mendapatkan bahannya, kids, kertas kartonnya? Already? Oke, Josefa, good. Kian, good. Jessica, already. Yang lain udah dijemput kan, nak? Kertas kartonnya. Oke, Kenzo, good. David, already. Henrich. Alexandra, not yet? Lexa di Jakarta, Miss. Pokoknya Medan, Miss. Oh ya, Miss forget, sorry ya. Oke. Berarti untuk Alexandra, nanti bisa difotoin aja ya sama Miss ya, hasilnya nanti ya, hasil projectnya ya. Oke, how about others, yang lain? Go already, Stefiandi. Oke, Kevin, already. Nah, oke. Miss. Apa projectnya, Miss? Oke, wait ya. Nanti kita diskusi. But before that, I want to play a video. Like usually, we want to have brain gym. Okay? Now, please follow this video with your kids. Okay. Please follow this video. Jadi kita bergerak ya, move your body. Jangan malu-malu dan be shy, okay?
that's all. Cukup ya kids ya. Oke, jadi gimana? Udah mulai segar badannya? Tadi gini-gini kan? Gini. Gimana ya? Gini. Is easy for you? Is it easy or too hard? Bikin capek, Miss. Istilahnya bikin capek, tapi justru itu biar badan kita nggak kaku, karena kan nanti kita seharian duduk aja lihat HP, lihat laptop, online Zoom ya kan, jadi kita perlu yang namanya peregangan. Oke ya kids ya. Oke, now I want to share the screen. Okay, which is about our project. Okay. Itu ya kids ya, this is it. Nah, ini dia. Oke, sudah kelihatan ya di layar ya kids ya? Already? Oke, good job. Oke, nah sekarang kan kalian sudah menerima yang namanya kertas karton. Nah, di kertas karton itu kan juga ada instruksi ya, instruksi kan. Nah, kita akan membuat peta pikiran. Tapi Miss tanya dulu, peta pikiran itu apa ya Miss ya? Peta pikiran. Anyone can answer? Kira-kira peta pikiran itu apa? Peta pikiran atau mind map adalah salah satu peta yang menjelaskan satu informasi, Miss. Ya, boleh. Berarti peta pikiran itu informasi. Iya, berisi tentang informasi. Nah, cuma kan kalau informasi kan banyak, bisa dalam paragraf, bisa dalam bentuk gambar, ya kan? Nah, tapi kalau namanya peta pikiran berarti dia seperti berbentuk peta, ya kan? Tapi nggak seperti peta dan alokasi lah kan? Nah, itulah dia kita membuat informasi itu supaya gampang dilihat, supaya gampang dibaca, ya kan? Coba bayangkan kalau misalnya ada informasi berisi tentang peta pikiran, misalnya di sini ya. Nah, misalnya inilah ada peta pikiran seperti ini, misalnya peta pikirannya ya nak ya. Seperti matahari jadinya. It's okay lah ya. Nah, ini peta pikiran misalnya tentang RI atau Republik Indonesia. Ada teks kedua, ada gambar kedua, misalnya ini gambar peta pikiran ya. Nah, kemudian yang kedua berisi tentang teks panjang lebar dibuatnya, teks, tapi isinya tentang apa? Tentang RI juga. Nah, rata-rata kita sebagai pembaca pasti lebih suka sama yang seperti ini. Kenapa? Karena lebih gampang. Misalnya diam RI dibuat kapan Indonesia merdeka, langsung ada buat sini 17 Agustus. Ya kan? Terus nanti di sini dibuat lagi, siapa presidennya? Presiden RI. Miss. Ya? Ada yang manggil Miss tadi, siapa? Is that? Enggak, Miss. Tadi, Miss. Oke. Di-mute lagi ya. Oke, next. Nah, misalnya Presiden RI siapa? Di sini Miss buat. Insinyur Soekarno-Hatta. Nah, berarti dia secara lebih sedap, lebih enak dilihat mata, lebih gampang kita terima. Daripada misalnya di teks ini, Miss buat Indonesia merdeka pada tanggal segini. Nah, dalam berupa teks, pastilah kita lebih mudah menangkap informasi dari peta pikiran, karena dia sudah dibuat di sini yang inti-intinya. Ngerti kan? Nah, jadi di peta pikiran itu enggak bertele-tele lagi dia bahasanya, tapi langsung buat apa intinya, apa informasi penting dalam narasi tersebut, dibuatlah menjadi peta pikiran. Oke, ada pertanyaan kids sampai sini? Nothing ya? Oke, good. Nah, jadi untuk membuat peta pikiran itu, nanti kalian itu harus membuat dulu kan pertanyaannya. Nah, biasanya kan kita sudah ada pertanyaan di buku, kita ada teks, terus ada pertanyaannya, kemudian kita jawab. Nah, sekarang kalianlah yang akan membuat pertanyaan sendiri. Nah, jadi nanti kalian akan mendengar atau menonton video. Nah, kemudian kalian sendirilah yang membuat pertanyaan dari video tersebut. Pertanyaannya, ingat ya, 5W ditambah 1H. Apa itu 5W tambah 1H? Masih ingat kan? Masih lah, Miss. Iya, jangan lupa kata tanyanya itu seperti apa, siapa, kapan,
di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, jadi buatlah pertanyaan berdasarkan informasi yang ada di situ. Kan kalian nggak mungkin membuat pertanyaan kalau nggak ada jawabannya di dalam teks tersebut kan. Nah, jadi buat pertanyaannya jangan lupa menggunakan kata tanya 5W tambah 1H. Oke, nah nanti setelah itu kalian buat juga jawabannya. Oke, jawaban dari pertanyaan yang telah kalian buat. Nah, oke. Contohnya lah ya, kita buatkan contohnya. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh salah satu peta pikiran. Nah, ini adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Nah, kalau misalnya mau, jangan lupa di-mute ya sayang ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang mau disampaikan, boleh di-unmute. Tapi langsung dibuat Miss, this is Adeline. Gitu ya, biar Miss tahu kalau misalnya kan mau ngomong sama Miss, ya kan? Oke, nah inilah dia di tengah-tengah. Nanti kan ini karton kalian, nah. Ini karton kalian ya sayang ya, ini karton. Nanti di tengah-tengah lo dibuat topiknya. Misalnya kan tadi kayak RI, Republik Indonesia. Nah, ini tentang Pangeran Diponegoro. Nggak mesti digambar. Tapi kalau misalnya kalian mau gambar juga boleh. Oke, itu tergantung kreativitas kalian. Intinya dari peta pikiran itu dijabarkan informasi yang penting. Nah, kalian buat nanti panah-panah seperti tanda panah atau garis gitu ya ke pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat. Jadi yang ditanya itu nggak mesti harus gambar, boleh Nggak juga itu teks. Iya sayang. Nah, kalian bisa membuat misalnya nanti kan Miss akan membagikan video tentang proklamasi RI. Nah, kira-kira kalau proklamasi RI itu kalau kita buat bentuk gambar kira-kira apa yang menginikan? Kira-kira cocoknya apa? Oke, coba Debit. Soekarno-Hatta nih. Ya, bisa. Soekarno-Hatta, bisa kan tentang proklamasi. Tapi, coba lagi, ada si ini lagi. Siapa tadi tuh? Bisa di-unmute aja, nak. Langsung aja. Si Yosefa. Join di mute dulu ya, Gen, ya. Kalau misalnya ini. Oke. Yosefa? Ya, Yosefa mau menyampaikan sesuatu atau siapa tadi, nak? David ya yang menyampaikannya ya? Kurang jelas nggak suaranya, nak? Oh, ya apa itu, nak? Proyeknya apa harus sesuai dengan video yang ada di PDF? Atau boleh di print gambar? Oh, oke. Thank you, David. Nah, kalian sebenarnya di sini ya, kita nggak mesti berupa gambar. Nggak mesti berupa gambar. Tapi kalau kalian ingin menggambar, boleh. Kalau kalian ingin memprint hasil gambaran itu, supaya mungkin kalian merasa lebih rapi, kalau lebih baik di print, it's okay. Bebas ya sayang ya. Atau cuma ditulis aja pakai kata-kata seperti yang ada di sini contohnya. Nah, seperti ini juga boleh sayang. Nah, ini cukup merupakan contoh peta pikiran, tapi dia nggak pakai gambar, boleh. Seperti ini. Hari menanam pohon. Buat aja judulnya. Nah, kalau kalian merasa lebih simpel, ini boleh. Intinya, informasi yang kalian buat di peta pikiran itu apa? Itu yang disenilai ya. Itu intinya sayang ya. Nah, di sini, ini kan dibuat di sini. Tanda panah, tanda panah, tanda panah. Buat pertanyaan seperti ini. Apa? Kapan? Ini kan kurang pertanyaannya ini ya. Buat misalnya kapan hari menanam pohon. Kalau ini tentang membahas hari menanam pohon, berarti kapan hari menanam pohon, itu ya. Nah, kemudian di bawah pertanyaan langsung buat jawabannya. Misalnya, hari menanam pohon, hari menanam pohon.
Misalnya tanggal berapa gitu, tanggal sekian gitu. Buat pertanyaannya langsung jawab. Kemudian buat lagi peta pikirannya lagi. Jangan gempet-gempet ya sayang ya. Misalnya kalian kan udah pertama sebelum kalian menggambar, kalian sudah harus tahu dulu pertanyaannya apa. Misalnya kalian mau membuat 5 pertanyaan. Berarti kira-kira satu karton itu mau dibagi 5 tanda panah sebesar apa ya? Gitu. Oke, kalau misalnya kalian mendapat 7 pertanyaan dari informasi teks tersebut, berarti supaya cantik dibagi 7 gimana ya? Nah, supaya dia nggak gempet-gempet. Nanti ini gempet sama ini, jelek kan? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, David, silahkan. Miss, kalau Miss bilang kan di peta pikiran itu Miss, kita harus ikuti videonya Miss. Oke, nah jadi kan kalau kita mau buat peta pikiran, kita harus tahu dulu kan tentang teks apa yang mau kita jadikan peta pikiran. Nah, nanti dari video yang sama, nanti videonya semua video dari sini, jangan dari video yang lain. Nanti kan ada di PDF Learning hari ini, yang ini ya, coba ya stop share. Nah, e-learning yang sudah Miss kirim hari ini tentang project kan, nah, di situ kan sudah ada link YouTube kan, kids? Ada link YouTube. Ya udah link YouTube ini nanti diklik, hasil nanti seperti apa? Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini dia ya. Tentang ini nanti setelah kalian masukkan linknya, link di sini, kalian copy paste di sini linknya, hasilnya ini nak. Nah, boleh ditonton sebentar ya, sebentar aja kita klikkan, biar nanti kalian paham. Tentang, ini judulnya ya, the title is Sejarah Penyusunan Naskah Proklamasi Indonesia. Oke. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian peristiwa penting yang menyangkut perjalanan bangsa ini dicatat dalam sejarah bangsa yang merdeka. Salah satu peristiwa penting tersebut adalah sejarah penulisan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari untuk melaksanakan kesepakatan dengan golongan muda, yaitu segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya. Di rumah Laksamana Muda, Maeda Tadashi, seorang Jepang yang bersipati dengan kepentingan bangsa Indonesia, perumusan proklamasi dimulai. Penyusunan berlangsung pada pukul 2 sampai 4 dini hari dengan 3 orang penyusun naskah, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Disaksikan oleh Sukarni, BM Diah, Sayuti Melik, Sudiro, dan seorang Jepang yang bernama Miyoshi. Sehingga tersusun naskah asli proklamasi yang ditulis langsung oleh I.R. Soekarno dengan redaksi sebagai berikut. Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta mengusulkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Sedangkan Soekarno mengusulkan kalimat, "Jakarta, 17/8/05, Wakil-wakil bangsa Indonesia." Pada pukul 4 dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh 2 orang tokoh, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, disaksikan oleh BM Diah. Perubahan naskah proklamasi terdiri dari: pertama,
kata tempuh diubah menjadi kata tempo. Kedua, kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia pada akhir naskah diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ketiga, perubahan penulisan tanggal yaitu Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 merupakan singkatan dari tahun Jepang Sumera, yakni tahun 2605 yang bertepatan dengan tahun 1945 Masehi. Pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi. Agar seluruh bangsa Indonesia mengetahuinya, maka naskah itu harus disebarluaskan. Di sini timbullah persoalan tentang cara penyebaran naskah tersebut ke seluruh Indonesia. Soekarno mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada yang telah dipersiapkan untuk berkumpulnya masyarakat Jakarta mendengar pembacaan naskah proklamasi. Namun, Soekarno tidak setuju karena lapangan Ikada merupakan tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Ia sendiri mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Usul tersebut disetujui dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dibacakan oleh Soekarno didampingi Hatta di tempat tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tanya jawab. Okay, that's all. Udah dilihat kan tadi videonya? Nah, jadi kalian sekarang udah bisa kira-kira pertanyaan apa ya yang mau aku buat gitu. Pastikan jawaban pertanyaan yang kalian buat ada di dalam video tersebut, ya kan? Oke. Oh, berarti pertanyaannya harus dari video itu, Miss, nggak boleh dari video lain. Iya, kan kita berdasarkan video itu, Nah, jadi kira-kira apa saja yang kamu peroleh dari narasi tersebut, dari video tersebut. Nah, Miss rasa pertanyaan informasi yang ada di video tersebut sudah cukup banyak ya. Jadi kan sudah bisa membuat siapa, katanya siapa, kata tanya kapan. Misalnya ya, misalkan satu ya, siapa. Kalau kira-kira kalian membuat kata tanya siapa, pertanyaannya seperti apa? Coba ada yang bisa kira-kira membuat, kira-kira kalau misal pertanyaannya siapa, cocoknya apa ya? Siapa? Siapakah yang menyusun naskah proklamasi? Oke, good job, David. Ya, benar. Siapakah yang membacakan proklamasi tersebut? Ah, bisa. Siapa yang berdiskusi untuk membuat proklamasi tersebut? Nah, pastikan pertanyaan Yosefa, ada yang mau ditambahkan Yosefa? Yang berdiskusi untuk menciptakan proklamasi tersebut, itu maksudnya. Oke, good job, good job. Pertanyaannya benar ya. Dari pertanyaan kalian tadi itu bisa kita buat dua pertanyaan kan secara garis besar. Yang pertama, siapa saja yang menyusun? Pertanyaan si Jupiter, si Debbie tadi itu si Rinamis bilang siapa yang berdiskusi, ya kan? Kemudian si Kenzo juga bilang siapa yang membacakan, ya kan? Kalau misalnya yang menyusun belum tentu dia membacakan kan teks proklamasinya. Nah, oke, jadi itu udah bisa kalian buat pertanyaan dari situ ya nak ya. Pastikan jawabannya ada di dalam teks tersebut. Oke, nah setelah itu nanti tambahkan lagi pertanyaan yang lain. Jangan lupa pakai kata tanya apa, bagaimana, misalnya bagaimana prosesnya gitu, terus mengapa terjadi gini. Kan nanti bisa kalian
explore lebih dalam lagi dari video tersebut ya. Pastikan gunakan 5W tambah 1H. Kalau misalnya nggak bisa digunakan semua, pastikan informasinya itu udah bisa kalian peroleh. Oke, jangan lupa menggambarnya di kertas karton tersebut. Dikumpulnya kapan, Miss? Hari Jumat ini ya sayang ya. Nggak terlalu susah kan proyeknya kan? Nggak kan? Oke, ada pertanyaan lain lagi sebelum kita tutup nanti? No, Miss. No? Oke lah. Jadi jangan lupa ya nak ya, dibuat, jangan terlalu kecil ya sayang ya. Kan itu udah kertas karton udah disediakan. Kalau kalian mau pakai setengah boleh, tapi jangan udah kertas kartonnya besar, tapi tulisannya itu kecil-kecil. Sesuaikanlah sama ukuran kartonnya yang digunakan. Oke, biar Miss juga bacanya enak dan kalau kita lihat sekilas langsung, wih, mantap. Oke. Nah, ada lagi yang bertanyakan? Nggak ada kan? Nah, Miss sudah... No. Oke, big no, Miss. Oke, good. Miss sudah kumpulkan, sudah menerima buku latihan kalian. Bagi siapa yang merasa belum mengumpulkan, kumpulkanlah juga bersama dengan proyek Bahasa Indonesia hari Jumat ini. Oke ya, jangan sampai nanti lagi Miss chat-chat panjang lebar ya di WA ya. Kalau misalnya merasa belum, kumpul kalian ya. Oke? Yes. Yes. Oke. Berarti nggak ada lagi pertanyaan lagi? No. Ya, kenapa, David? Ini soalnya siapakahnya juga, bagaimana nggak tahu. Boleh. Jika kalian menggunakan lebih dari 2 kali kata tanya siapa, terserah, bebas ya sayang ya. Misalnya, siapa yang menyusun teks proklamasi, terus muncul lagi kata siapa, jadi 2 kali kan muncul siapanya, nggak masalah. Selagi informasi yang mau kalian tambahkan di situ itu penting, kan kita menggali informasi penting, boleh ya ditambahkan ya. Jadi nggak mesti harus satu siapa, satu apa, satu bagaimana. Kalau lebih dari situ boleh kok. Oke, ada lagi nak? Nothing? Oke, cukup jelas ya proyeknya ya. Miss harapkan bisa dikumpul tepat waktu ya sayang ya, sama buku latihannya jika merasa belum mengumpulkan. Oke kids, I think that's all for today. Okay, I hope you can do best for your ini ya, project ya. Okay, bye-bye kids, you can leave. Bye-bye. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye.